Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. 60 tahun sudah Gojira meneror penonton sejak kemunculan perdananya dalam film Gojira tahun 1954. Film produksi studio Toho ini disutradarai oleh Ishiro Honda. Ia dianggap yang mempopulerkan genre film monster, baik di Jepang maupun di Barat. Nama Gojira sendiri merupakan gabungan dari kata Gurira atau gorila dan Kujira atau ikan paus dalam bahasa Jepang untuk mendeskripsikan kekuatan liarnya dan habitatnya dari lautan. Dan publik internasional pun lantas menyebutnya Godzilla. Secara umum, Godzilla adalah film hiburan sekaligus bentuk apresiasi terhadap Gojira karya Ishiro Honda tersebut. Pada tahun 2016, studio Toho dari Jepang merilis film untuk Shin Gojira atau yang dikenal dengan judul internasional yaitu Godzilla Resurgence. Film itu menampilkan si raja monster dengan balutan kostum klasiknya, dengan tambahan api yang menyala-nyala di sekujur badannya. Wajahnya menyeramkan dengan deretan gigi yang tajam. Raungan suaranya khas, selayaknya Gojira di film-film sebelumnya. Mungkin sebagian dari kalian berpendapat bahwa Godzilla dan Gojira itu berbeda. Dan kalau memang berbeda, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Nah, sebelum lanjut videonya, silahkan klik like jika kalian suka videonya, dan klik dislike jika kalian gak suka videonya. Yuk duduk yang manis dan mari kita bahas satu persatu. Gojira tahun 1954. Belum genap 10 tahun sejak pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Ishiro Honda menggarap sebuah film monster raksasa berjudul Gojira. Gojira adalah sebuah metafora dari bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Honda pernah mengatakan, "Aku mengambil karakteristik dari bom atom, lalu mengaplikasikannya pada Gojira." Dan wajar saja jika film yang masih hitam putih ini memiliki kisah yang sangat gelap, seperti film dengan genre noir, yaitu kota Tokyo yang hancur diinjak-injak Gojira, rumah sakit yang penuh, dan anak kecil yang terkena dampak radiasi bom atom, adalah contoh horor yang ditampilkan Honda secara gamblang. Gojira melahirkan 28 sequel dari Toho, serta 2 film adaptasi dari Hollywood. Kebanyakan sequel Toho tidak mengambil visualisasinya yang gelap, seperti film perdananya, melainkan menjadi film yang ditujukan untuk penonton anak-anak. Kisahnya pun hampir selalu mengenai Gojira melawan monster lainnya. Untuk teknik perfilman, Gojira bisa dibilang inovatif. Alih-alih menggunakan teknik stop motion seperti King Kong 1993, Direktur Special Effect Eiji Tsuburaya malah menggunakan kostum dengan seorang pria di dalamnya. Kemudian ia merekam adegan monster dengan kecepatan tinggi untuk kemudian diputar lebih pelan dan menampilkan efek seperti makhluk raksasa yang bergerak. Teknik itu kemudian diaplikasikan Tsuburaya pada ciptaannya yang lain, yaitu Ultraman tahun 1966. Godzilla 1998. Godzilla produksi studio TriStar Columbia ini menggunakan konsep monster yang amat berbeda dari versi Jepang. Sosok monster di film ini nampak ramping dan kecil. Asalnya pun dari makhluk iguana yang terkena mutasi akibat radiasi bom atom dan mengakibatkan badannya membesar. Meski tetap seukuran gedung, badannya yang paling imut dibandingkan Gojira yang lain. Tingginya hanya 60 meter dan panjangnya 78 meter. Bandingkan dengan Godzilla versi Legendary yang punya tinggi 108 meter. Bukan hanya desainnya saja, yang kurang disukai dari Godzilla garapan sutradara Roland Emmerich ini. Para penggemar Gojira pun kurang menyukai Godzilla versi ini. Ia menyemburkan nafas api bukan radioaktif, serta lari yang cepat dan menjadi agak aneh mengingat badannya yang seukuran gedung. Dan pada akhirnya, penggemar Gojira pun sampai memaki Godzilla versi tahun 1998 ini dengan sebutan Gino, Godzilla in the name only, yang artinya cuma namanya saja yang Godzilla. Mungkin karena sosok dewa atau God kurang menonjol dalam film ini. Dan pada film Godzilla Final Wars tahun 2004,
Toho akhirnya memutuskan untuk menyebut Godzilla versi Emmerich dengan nama Zilla saja. Godzilla tahun 2014. Ketika film ini muncul, banyak yang menyangka karya sutradara Gareth Edwards ini adalah sequel dari Godzilla tahun 1998. Tapi nyatanya tidak. Film ini terlihat seperti penembusan dosa dari Hollywood kepada pihak Jepang. Godzilla kembali dibuat lebih kekar, dengan ukuran proporsi badan yang gemuk dan desainnya mendekati Gojira dari Jepang, yang tingginya 108 meter, menjadikannya Godzilla terbesar yang pernah ada. Akan tetapi rekor ini hanya bertahan 2 tahun, karena Godzilla dalam Resurgence tahun 2016 memiliki tinggi 118 meter. Asalnya bukan lagi mutasi akibat radiasi bom atom. Ia berasal dari perut bumi, lalu bangkit karena percobaan nuklir umat manusia. Jurus andalannya adalah atomic breath, seperti Gojira dari Jepang. Jika di film tahun 1998, Godzilla adalah momok yang menghancurkan New York. Kini makhluk raksasa ini menjadi pahlawan sebagai satu-satunya yang bisa mengalahkan Muto atau makhluk raksasa lainnya. Meski bernafaskan Gojira dari Jepang, film ini tidak luput dari kritik. Penampilan Godzilla di film ini kurang banyak. Film buatan Legendary Pictures ini lebih banyak menampilkan drama dan interaksi antara manusia. Hal tersebut menjadi kurang menarik. Respon penonton pun biasa saja. Rating IMDb-nya hanya 6,5 dari 10 poin. Sedikit lebih bagus jika dibandingkan dengan Godzilla tahun 1998 yang hanya 5,3 dari 10 poin. Nah, buat kalian yang belum tahu IMDb itu apa, IMDb adalah Internet Movie Database, yaitu sebuah basis data informasi yang berkaitan dengan film, acara televisi, acara internet, dan ulasan serta penilaian oleh para penggemar. Nah, itulah tadi sedikit perbedaan Godzilla Hollywood dengan Gojira Jepang. Sekali lagi yang ditekankan di video ini adalah perbedaan dari sisi asal-usul pembuatan dan penciptaan karakter dari sutradara film tersebut. Dan yang pasti, Godzilla King of the Monsters telah rilis beberapa waktu yang lalu dan menyajikan suguhan yang epik bagi para pecinta Monsterverse. Selain Godzilla King of the Monsters, Legendary Pictures juga merencanakan Godzilla vs Kong yang kemungkinan akan rilis pada tahun 2020 nanti. Kadar raksasa ini akan diadu dengan monyet raksasa King Kong dari film Kong Skull Island. Pastinya sangat seru mengingat kedua makhluk tersebut memiliki fans fanatik di seluruh dunia. So, welcome to the Monsterverse. Bye-bye!